Kenalkan, nama saya Megi Lendriana Lamun, NIM 18040600060. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, minat perlindungan tanaman. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, bagian-bagian belalang, yang kedua, bagian-bagian laba-laba, dan yang ketiga, persamaan dan perbedaan belalang dan laba-laba. Yang pertama, belalang. Belalang adalah serangga herbivor dari subordo Caelifera dalam ordo Orthoptera. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek. Belalang bisa menjadi hama yang merusak bagi perkebunan ataupun persawahan. Bagian-bagian belalang. Tubuh belalang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Belalang juga memiliki 6 kaki bersendi, 2 pasang sayap, dan 2 antena. Kaki belakang yang panjang digunakan untuk melompat, sedangkan kaki depan yang pendek digunakan untuk berjalan. Meskipun tidak memiliki telinga, belalang dapat mendengar. Alat pendengar pada belalang disebut dengan timpanum dan terletak pada abdomen dekat sayap. Timpanum berbentuk menyerupai disk bulat besar yang terdiri dari beberapa prosesor dan saraf yang digunakan untuk memantau getaran di udara. Secara fungsional mirip dengan gendang telinga manusia. Belalang punya 5 mata, 2 compound eye, dan 3 ocelli. Belalang termasuk dalam kelompok hewan berkerangka luar atau exoskeleton. Yang kedua, laba-laba. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tidak bersayap, dan tidak memiliki mulut pengunyah. Semua jenis laba-laba digolongkan ke dalam ordo Araneae. Bagian-bagian laba-laba. Tidak seperti belalang yang memiliki 3 bagian tubuh, laba-laba hanya memiliki 2 bagian tubuh. Segmen bagian depan disebut cephalothorax atau prosoma, yang sebetulnya merupakan gabungan dari kepala dan dada atau toraks. Sedangkan segmen bagian belakang disebut abdomen atau perut atau opistosoma. Antara cephalothorax atau abdomen terdapat penghubung tipis yang dinamai pedicel atau pedicellus. Pada cephalothorax melekat 4 pasang kaki dan 1-4 pasang mata. Selain itu, sepasang rahang bertaring besar disebut chelicera. Terdapat pula sepasang atau beberapa alat bantu mulut serupa tangan yang disebut pedipalpus. Pada beberapa jenis laba-laba, pedipalpus pada hewan jantan dewasa membesar dan berubah fungsi sebagai alat bantu dalam perkawinan. Laba-laba tidak memiliki mulut atau gigi untuk mengunyah. Sebagai gantinya, mulut laba-laba berupa alat penghisap untuk menyedot cairan tubuh mangsanya. Mata pada laba-laba umumnya merupakan mata tunggal atau mata berlensa tunggal, dan bukan mata majemuk seperti pada belalang. Kebanyakan laba-laba yang memiliki penglihatan yang tidak begitu baik tidak dapat membedakan warna atau hanya sensitif pada gelap dan terang. Laba-laba penghuni gua bahkan ada yang buta. Perkecualiannya terdapat pada beberapa jenis laba-laba pemburu yang mempunyai penglihatan tajam dan bagus, termasuk dalam mengenali warna. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan belalang dan laba-laba. Yang pertama, perbedaan. 1. Laba-laba punya 8 kaki, sedangkan belalang hanya punya 6 kaki. 2. Belalang terdiri atas 3 bagian tubuh, kepakan toraks dan abdomen,
sedangkan laba-laba hanya terdiri atas dua bagian tubuh, yaitu gabungan kepala dan toraks yang disebut cephalothorax serta abdomen. 3. Laba-laba memiliki mata sederhana, sedangkan belalang memiliki mata majemu. 4. Laba-laba mampu membuat jaring sutera, sedangkan belalang tidak bisa. 5. Laba-laba tidak bisa terbang, sedangkan belalang karena memiliki sayap bisa terbang. Yang kedua, persamaan. 1. Sama-sama memiliki mulut penggigit. 2. Sama-sama berkaki banyak atau berbuku-buku.